Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memastikan jika ada yang mengusung isu akan dipasangkan Prabowo Ganjar pada Pilpres tahun depan. Itu tidak benar. Mungkin bisa kita sebut halu, mimpi. Ini dia, info terkini Widya. Loh, saya sendiri sampai bingung loh. Di media tiba-tiba dibilang gini, oh iya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Memang kadang masyarakat kita itu mikirnya kadang-kadang di luar batas, malah nabrak-nabrak. Bagaimana bisa dua partai besar di Indonesia tiba-tiba bergabung, lalu mengusung pasangan capres-cawapresnya yang sama? Pak Ganjar kan juga sudah bilang, beliau dimanati sebagai capres. Itu perintah ketua umum loh, dudu perintah Pak Jokowi. Masa njuk ganti posisi sebagai cawapres? Kemungkinannya kan hampir tidak ada. Ya nggak mungkin itu sepertinya. PDI Perjuangan itu partai pemenang pemilu, itu perlu diingat ya pasti. Juga berhasil menjadikan Pak Jokowi 2 kali periode. Apa kata kader dan simpatisannya bila Pak Ganjar digeser jadi cawapres? Memangnya apa sih kelebihannya Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar? Oh bener, Pak Prabowo unggul di beberapa hal. Misalnya, dia itu mantan TNI, pernah jadi komandan di beberapa matra. Usianya juga sudah 72 tahun. Juga pernah, sampai saat ini ya, masih jadi ketua umum partai. Ikut pilpres sudah 3 kali dan kalah. Itu kelebihan Pak Prabowo yang bisa jadi tidak bisa dikejar Pak Ganjar. Lah keunggulan tadi itu bukan hal yang kompetitif. Itu kelebihan apa kekurangan ya? Kok jadi wagu gitu? Membandingkan partai dari mana keduanya berasal, lalu hal-hal yang tidak bisa dikompetisikan. Yo aneh. Bu Mega kan sampai bingung yang bilang siapa mereka itu berpasangan. Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya. Aku terus di rumah melongo, ini yang ngomong si sopo ya. Lah aku kok ketua umumnya malah nggak ngerti. Masa sebagai ketua umum malah nggak tahu? Jika dirunut, sebenarnya awal mulai isu ini terlontar malah dari PKB. Berasal pikiran Pak Jazilul Fawait ya. Wah, Jazilul Fawait. Kata Pak Jazilul, Pilpres mungkin diikuti oleh 2 pasang capres saja, yakni pasangan Anies Caimin dan Prabowo Ganjar. Loh, lah lontaran itu kan turut direspon oleh LSI dengan catatan Bu Mega setuju. Bu Mega kan yang jadi bingung toyo. Bener, di politik itu semuanya bisa terjadi. Hanya dalam hal Prabowo Ganjar itu bentuk kekonyolan. Beda dengan bersatunya mereka. Cawapresnya dipegang Pak Prabowo. Itu malah lebih rasional, lebih memungkinkan. Walau bagaimanapun, partai pemenang pemilu itu pasti ingin kadernya dicapres. Lah kalau menang pemilu tapi kadernya tidak jadi presiden, buat apa ikut pemilu? Mau rame-rame hanya untuk gayeng-gayeng. Yo, tuas mengeluarkan biaya banyak, rugi toh itu. Giliran pertanyaan berikutnya mesti ditanyakan pada Pak Prabowo. Dia mau mengalah enggak? Bagi yang tahu karakter Kakak Hasim Joyo Hadikusumo ya, tawaran tersebut bakal ditolak mentah-mentah. Wes, percaya lo, karo aku iki, dalam diri Pak Prabowo masih yakin masyarakat akan banyak yang memilihnya. PD-nya luar biasa. Sayangnya, Pak Prabowo tidak mau mengukur diri, introspeksi atau mujahadah. Coba deh Pak Prabowo, adakan survei internal Gerindra. Maksudnya partai menyewa lembaga survei untuk mengukur tanggapan kader yang menilai masih layak enggak dia jadi capres lagi. Aku dewe iki ya wis bosen. Meneh-meneh kok elu lagi. Apa sih perbedaan Pak Prabowo dengan 2014 dan 2019? Nek tambah tua ya genah. Kalau tambah tidak energik itu pasti. Kalau tidak ada visi baru, ya kan
Dari dulu memang begitu. Memangnya waktu Nyapres 2014 dan 2019 ada topik krusial yang ditawarkan? Kan emang nggak ada. Sekarang ini, bila diminta bicara di depan publik, ayahnya Mas Didi ini hanya bercerita-cerita saja. Cerita soal apa? Ya soal keberhasilannya Pak Jokowi. Yo nek gitu aku ya bisa ya tentang keberhasilannya Pak Jokowi itu. Itu sih memang tidak salah. Namun mestinya sebagai capres idealnya kan tahu sektor atau program apa yang kudu dibenahi, mana yang diteruskan, isu baru apa yang ditawarkan. Tapi kenapa kemarin isu barunya malah ditertawakan banyak orang? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Apa itu? Ngasih makan anak sekolah dan ibu hamil. Perharinya itu 3 kali makan selama setahun loh. Ini kan jelas ide konyol, sulit realisasinya. Ditambah kebutuhan anggarannya gede banget. Sampai 400 triliun dalam setahun. Gila nggak itu? Kondisi-kondisi ini bakal menyulitkan PDI Perjuangan menerima dirinya sebagai capres. Coba hambatan psikologis kader serta simpatisannya. Dulu mereka bertarung habis-habisan demi memenangkan Pak Jokowi. Lah kok sekarang mosok malah mau menawarkan diri ke Pak Prabowo? Piye toh? Lah sekarang kok malah mau menawar-nawarkan Pak Prabowo? Tolong teman-teman jelaskan dia. Ketidakmauan PDI Perjuangan itu ya karena tujuan ikut pemilu tahun depan sudah ditetapkan. Hat-trick pemenang pemilu dan pilpres. Kalau terjadi Prabowo Ganjar, setidaknya target menang pilpres dianggap gagal sebelum pertandingan dimulai. Rugi bandar namanya. Potensi memenangkan pilpres PDI Perjuangan tahun depan lebih besar dibandingkan potensi menang mereka di tahun 2014. Kenapa bisa dibilang begitu? Pak Jokowi itu bukan politisi murni, diingat itu. Di PDI Perjuangan tahun 2014, beliau belum seideologis banget, jauh dengan kondisi mantan gubernur Jateng. Modal kapasitas dan kemampuan Pak Ganjar jelas lebih besar. Orang sukanya membandingkan antara Pak Jokowi sekarang dengan Pak Ganjar yang jadi capres jelas berbeda. Sekarang ini Pak Jokowi jabatannya presiden. Beliau memegang informasi kunci maupun menguasai bagaimana negara ini mestinya dikelola. Pengalaman jadi presiden 9 tahun itu modal besar loh. Kalau kita mau jujur ya, di tahun 2014 lalu, apakah penyambutan relawan bahkan kader PDI Perjuangan pada Pak Jokowi semeriah sekarang? Tidak sama sekali. Mau tahu kenapa begitu? Pak Jokowi itu tidak pernah di struktur PDI Perjuangan, makanya dulu dukungannya standar-standar saja. Sementara Pak Ganjar, tidak ada yang ragu untuk mendukungnya. Beliau bekerja, berjuang, bertarung membela nilai-nilai PDI Perjuangan. Sudah dimulai puluhan tahun sebelumnya. Malah, pas Pak Ganjar jadi DPR, Pak Jokowi waktu itu baru jadi wali kota. Dengan modal besar ini, kan kemungkinan Pak Ganjar memenangkan pilpres malah terbuka lebar, lebih besar kemungkinan untuk menangnya. Yang juga perlu diperhatikan, di kubu Prabowo ada orang-orang yang sulit berkolaborasi bareng. Misalnya, ada Pak Anies Mata, Mas Ahmad Dhani, Bang Fadlizon, Pak Amin Rais, serta masih banyak yang lainnya. Apakah mereka bisa dipaksa menerima? Kok saya tidak yakin? Bila terwujud Prabowo Ganjar, itu justru malah jadi keputusan yang perlu dipertanyakan. Ini kepentingan siapa? Lalu wacana Prabowo Ganjar disinyalir menghadang. Kubu Prabowo bakal bergandengan dengan koalisi perubahan yang capresnya bisa kalah di putaran pertama. Bisa dibilang, potensi Pilkada DKI 2017 lalu terulang. Akhirnya, PDI Perjuangan melawan Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan. Terus jika itu terjadi, kenapa? Dipikirnya Pak Ganjar takut? Tidak sama sekali. Justru dorong-mendorong Prabowo Ganjar diembuskan orang-orang dekat Prabowo loh, yang sangat trauma bila Pilpres 2014 dan 2019 terulang kembali. Pak Prabowo kalah lagi di Pilpres.
Mereka sangat trauma. Mereka nggak bisa membayangkan di usia yang sudah senja, usia yang sudah tua, nasib Pak Prabowo bakal gimana yo. Wes lah, ora usah dipikir. Pak Prabowo wae ora mikir awake dhewe lho. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya